Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Tarunamu TV yang berbahagia, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, SMA Taruna Muhammadiyah menyapa Anda dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita harus menjaga diri dari perkara yang dapat menjerumuskan kita sehingga diharamkannya kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, perkara-perkara yang Allah larang di dunia ini untuk kita. Karena sejatinya mukmin itu di dunia ibarat di penjara dan surga bagi orang-orang kafir. Maka kita menyadari hal ini untuk bagaimana kita bisa bersabar di atas cobaan, ujian dan setiap apa yang menimpa kita. Ada satu hal yang menjadikan kita diharamkan masuk surganya Allah SWT. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Satu amalan yang menyebabkan seorang diharamkan masuk surganya Allah SWT, perkara sombong. Perkara sombong ini yang terkadang sadar tidak sadar orang terkadang mampir di hatinya, mampir pada dirinya, baik dengan ucapan, dari sikap ataupun dari perbuatannya. Seharusnya kita sudah cukup teladan contoh untuk kita ambil pelajaran dan hikmah. Pada beberapa kisah dalam Al-Quran, maka sesungguhnya Allah itu akan menenggelamkan seseorang dengan apa yang dia sombongkan. Fir'aun dengan kekuasaannya, dia merasa hebat, merasa sombong, mengaku Tuhan, maka Allah tenggelamkan dirinya dan apa yang dia sombongkan. Maka tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka kita menyadari hal itu untuk senantiasa merasa dhaif di sisi Allah, merasa lemah, menghamba kepada Allah SWT. Contoh lain, kisah Qarun yang dia menyombongkan hartanya, maka Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Maka tidak ada yang tersisa. Apa yang dia banggakan dengan kesombongannya itu, harta yang dia miliki, maka tidak ada yang bisa membawanya menjadikan dia diampuni atau mungkin masuk ke surganya Allah SWT. Para pemirsa Tarunamu TV yang dirahmati oleh Allah, kemudian kesombongan iblis yang menyebabkan dia dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Maka kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki. Pada hakikatnya semua titipan Allah, semua anugerah dari Allah. Kalaupun apa yang kita miliki itu kita kembalikan pada Allah. Baik harta kita, ilmu kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sadar bahwa itu semua titipan dan akan kembali kepada Allah. Jasad kita, nyawa kita akan kembali kepada Allah. Maka suatu hal yang sangat ironi jika ketika Allah berikan sesuatu sedikit saja kelebihan dari yang lain, kemudian dia sombongkan, maka sesungguhnya tinggal menunggu waktu saja. Apa yang dia sombongkan itu akan Allah tenggelamkan dirinya beserta apa yang dia sombongkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa bermuhasabah dan menjaga diri kita agar senantiasa dijauhkan dari perkara-perkara kesombongan. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, wala tusaqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kita berjalan di muka bumi dengan senantiasa berlemah lembut, dengan sopan, dengan tawadu.
itu akan lebih baik bagi kita dan menyelamatkan kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dari diri kita. Pada akhirnya kita hanya membawa dosa-dosa kita. Tentunya dengan kita merasa senantiasa banyak dosa, maka kita berusaha untuk menyadari dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang saya hormati, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangannya, kesalahan dari diri saya pribadi, maka saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.